Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Chris Tepu. Hari ini sesuai dengan judul video yang saya buatkan, ini agak sedikit berbeda. Kita tidak review barang atau kita tidak sedang unboxing barang, tapi ada sesuatu hal yang menarik ya yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman yang baru saja merintis menjadi seorang YouTuber pemula gitu ya. Biasanya sebagai YouTuber pemula kita selalu punya pertanyaan-pertanyaan di dalam hati atau di dalam pikiran kita. Nah, kali ini saya ingin mengungkapkan beberapa hal yang saya juga alami pasti sebagai YouTuber pemula gitu ya, dan sharing aja teman-teman. Di sini ada 7 pertanyaan yang akan saya ungkapkan melalui video saya ini, di mana 7 pertanyaan ini adalah 7 pertanyaan yang selalu muncul di dalam hati dan pikiran seorang YouTuber pemula. Oke, let's go. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan kasih like kalau kalian suka video ini. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Come in just like... Pertanyaan pertama ya, pasti pertanyaan pertama yang sering muncul adalah apakah video yang saya buat akan ditonton oleh banyak orang? Nah, pertanyaan seperti ini biasanya kita menunjukkan bahwa kita tuh ragu apakah video yang kita buat itu akan ditonton oleh banyak orang atau tidak gitu ya. Selalu muncul keraguan-raguan, apakah iya video ini akan ditonton orang? Kalau enggak, ada yang tonton bagaimana? Ya, mungkin ini adalah pertanyaan yang paling mendasar dari seorang YouTuber pemula gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, mengapa video orang lain banyak ditonton, bahkan banyak yang subscribe? Apakah saya bisa seperti dia? Melihat kesuksesan YouTuber lain begitu senang, tapi begitu melihat diri sendiri kembali lagi ragu dengan karya-karya ciptaan kita sendiri. Atau bisa dibilang pertanyaan ini memunculkan rasa minder, tidak percaya diri ya, bila dibandingkan dengan kesuksesan YouTuber yang lainnya. Nah, pertanyaan ini memang sering mengganjal di hati seorang YouTuber pemula. Nah, pertanyaan yang ketiga, konten apa lagi yang harusnya saya buat untuk dapat menarik penonton agar bisa subscribe channel YouTube saya? Nah, biasanya kita juga selain dituntut untuk mendapatkan viewer, kita juga dituntut untuk mendapatkan subscribe gitu ya teman-teman. Nah, kadang-kadang subscribe yang kita dapat, viewer yang kita dapat itu ditentukan berdasarkan konten video yang kita buat gitu ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu adalah pola pikir seorang YouTuber. Tak jarang YouTuber melakukan kolaborasi, inovasi, dan mencari ide-ide yang jarang dimiliki orang lain untuk menjadikan hasil karyanya dalam membuat konten. Tapi pertanyaan ini selalu ada dalam hati seorang YouTuber pemula yang pasti takut kehilangan penonton atau viewersnya. Apalagi kalau channelnya belum besar-besar banget. Bener gak guys? Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Di pertanyaan yang keempat, apakah saya bisa menghasilkan uang dari channel YouTube yang saya buat? Nah, pertanyaan yang keempat ini biasanya menjadi pertanyaan buat kita yang ingin menghasilkan sesuatu atau menghasilkan uang dari hasil karya kita yang dibuat melalui YouTube. Nah, menjadi YouTuber pemula pasti bukan hanya hobi, tapi juga punya cita-cita untuk dapat menerima penghasilan dari YouTube. Karena itu tandanya hasil karya yang dibuatnya disukai banyak orang dan diberikan apresiasi terhadap karyanya tersebut. Hal ini membuat pertanyaan ini juga sering muncul dalam hati seorang YouTuber pemula gitu ya. Berapa uang yang bisa saya hasilkan dari setiap karya-karya yang saya buat? Pasti ya. Nah, pertanyaan yang kelima. Di pertanyaan yang kelima, kalau masih belum banyak viewer dan subscriber,
Berapa lama lagi saya harus tetap membuat video dan mendapatkan viewer dan subscriber yang banyak? Ini pertanyaan yang kelima nih. Kadang-kadang proses yang dilalui seorang YouTuber pemula untuk merintis channel yang baru tidaklah mudah. Selain dituntut untuk menciptakan konten yang menarik setiap waktu, YouTuber juga harus bisa memanajemen dirinya sendiri, ya kan? Bener nggak? Kita harus sabar, harus menyemangati diri kita, ya. Kemudian kita juga harus selalu berkarya, jangan berhenti berkarya. Itu harus dimunculkan dari dalam diri kita sendiri. Makanya kita harus bisa memanajemen perasaan kita, pikiran kita untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Nah, pertanyaan yang keenam, kenapa viewer saya hanya menonton video saya tidak lebih dari 1 atau 2 menit? Nah, kadang-kadang kita juga ngalami nih kendala-kendala seperti ini nih, teman-teman. Ketika kalian menganalisis video yang kalian upload, kalian hanya melihat di situ penonton hanya menonton video kalian mungkin hanya 1-2 menit atau tidak sampai video kalian selesai. Nah, ketika sudah menciptakan satu karya, YouTuber biasanya punya angan-angan mendapatkan viewer, subscriber yang besar. Tapi ketika karya yang diciptakan, selalu ada resiko, yaitu video yang dibuat tidak menarik, dan hal ini membuat channelnya tidak bisa berkembang. Pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh, dan ini pasti sering ditanyakan di dalam hati seorang YouTuber pemula. Pertanyaan yang ketujuh, kapan saya bisa jadi YouTuber sukses dengan jumlah subscriber besar dan jumlah jam tayang yang panjang? Pertanyaan ini adalah pertanyaan paling keras bersuara di dalam hati seorang YouTuber pemula. Sangat tidak mungkin seorang YouTuber pemula tidak punya cita-cita menjadi YouTuber yang handal dan profesional. Jika seorang YouTuber telah sukses, akan muncul kebanggaan dan sedikit menghapus rasa tidak percaya diri pada saat memulai channel barunya, ya, sebagai YouTuber pemula. Ya, teman-teman, itulah 7 pertanyaan yang biasanya ada di dalam hati atau pikiran seorang YouTuber pemula. Gitu ya, senang bisa berbagi. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab dengan hasil-hasil karya kita sebagai seorang YouTuber pemula. Ya, sehingga kita bisa mencapai titik sukses kita sebagai YouTuber. Ya, akhir kata, teman-teman tetap semangat dalam membuat karya, dalam membuat hasil video yang terbaik, karena yang terbaik itu ditentukan dari prosesnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Saya Kris Maranatha Sitepu. Sampai jumpa kembali.